Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang belajarnya apa? Indonesia. Nanti kita akan belajar mengenai surat menyurat. Nah, sekarang kakak bagikan dulu nih suratnya. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Ada berapa di sini? Udah. Udah. Nanti nulisnya tunggu instruksi dari kakak ya. Wih. Semua ya. Oke, kalian coba dilihat suratnya. Nah, sekarang kita preteli bareng-bareng. Tahu nggak preteli itu apa? Oh iya, balik. Apa? Nah, jadi teknis untuk penulisan surat menyurat itu kita itu harus memiliki logo. Nah, ini namanya logo. Nah, tetapi dalam dunia korespondensi dari mana bahasanya? Dalam dunia surat menyurat itu namanya ini tuh kop surat. Nah, mana aja bagian kop surat tuh? Nah, dari sini nih bagian kop surat. Kita lihat nih, bagian kop surat. Nah, ini namanya surat kegiatan. Nah, kalau surat dari sekolahan biasanya itu yang paling atas. Nah, biasanya nama yayasan terlebih dahulu, nama sekolahan, nama yayasan, kemudian yang bagian bawah itu nama sekolahannya. Nah, contoh, ini tuh nama yayasannya apa? MBUP, nama lembaganya. Yayasannya contoh, Yayasan Penajar Kidul. Nah, yang paling atas namanya itu Yayasan Penajar Kidul. Kemudian yang paling bawahnya di sininya itu namanya Miss Upi ya, Miss Upi Penajar Kidul. Nah, kemudian yang paling bawahnya itu nama alamat dari Miss Upi Penajar Kidul. Kemudian taruhlah logonya di sini, logo Miss Upinya. Nah, tuh udah jadi kop suratnya ini. Ini namanya kop surat. Nah, kemudian kita belajar kita ke bawahnya, yaitu ada nomor surat. Nomor surat itu apa sih? Ini itu apa sih? Nah, 006 itu apa? PAN itu apa? XW itu apa? Dan lain sebagainya. Ini itu cuma sekedar contoh ya. Nah, jadi di nomor surat itu yang pertama nomor surat yang dikeluarkan. Nah, biasanya kalau pertama kali mengeluarkan surat itu nomornya itu 001. Perdana mengeluarkan surat. Nah, ini itu berapa nomornya? 006. Berarti udah 6 surat yang dikeluarkan. Nah, jadi di nomor ini itu berapa jumlah surat yang dikeluarkan? Nah, gitu. Kemudian yang kedua, ini garis miring yang kedua itu biasanya nama kegiatannya. Nah, nama kegiatannya itu apa? Nah, contohnya di sini itu expo. Nah, kegiatannya expo. Ya. Kemudian nama lembaganya ini MP lembaganya tertulis saja MP. Kemudian bulan dan tahun. Ini bulan itu kemudian tahun.
berarti lembarannya itu ada dua. Kalian pernah lihat belum surat yang lembarannya ada dua? Pernah tahu belum? Pernah menerima surat belum? Atau dari bapaknya? Pernah belum? Lihat surat dari bapaknya? Pernah ya? Nah, kalau lampiran itu kalau sendiri itu satu, kalau misalkan ada satu lampiran berarti kertasnya itu ada dua. Nah, gitu. Kemudian di perihal itu mau ngapain? Kita itu membuat surat itu mau ngapain? Tujuannya itu perihalnya. Nah, di sini itu dijelaskan bahwasanya perihalnya itu dari surat ini yaitu perizinan tempat kegiatan ekspor. Nah, berarti ini itu mau izin tempat. Nah, surat ini mau izin tempat buat mengadakan acara kegiatan. Nah, seperti itu. Nah, jadi, sebelum saya lebih lanjut nih menjelaskan mengenai surat menyurat, jadi tipe surat itu ada tiga. Ada surat rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Ini itu termasuk surat rata kiri. Jadi kebanyakan biasanya ini coba dilihat. Rata kiri, kemudian rata tengah. Ininya itu kalau rata tengah ke tengah semua. Kemudian rata kanan, ininya ke kanan. Nah, seperti itu. Surat juga terbagi menjadi dua. Ada surat formal dan surat non formal. Tahu nggak surat formal itu kayak gimana? Contohnya, nih kayak gini nih surat formal. Apa yang kita tuju itu tertulis dalam surat. Oke? Nah, kemudian surat non formalnya gimana? Nah, cuma sekedar lisan bahwasanya kita itu mau mengadakan kegiatan di sekolah MI di aja gitu. Cuma sekedar omongan apa bahwasanya kita itu mau mengadakan kegiatan itu namanya surat formal. Oke, paham? Paham. Lanjut ini. Lanjut. Nah, di sini itu ada yang namanya kepada YTH. Tahu nggak apa YTH? Yang terhormat, betul sekali. Nah, ini tuh kepala sekolah SMKN Kesabuan. Karena di sini perihalnya itu perizinan tempat mau kegiatan di sekolahan SMK, berarti kepala sekolah SMK. Tetapi kalau misalkan mau ngadakan kegiatannya di sini, berarti kita menulisnya kepada yang terhormat, kepada yang terhormatnya itu siapa? Kepala sekolah MI UP Pengajar Kidul. Nah, kemudian tulis di tempat. Kemudian baru kita mengenal isi surat. Nah, isi suratnya ini begini nih ya. Isi surat. Nah, isi suratnya yaitu ya yang pertama kita salam membuka dulu karena kita di sini itu semuanya agama Islam. Jadi tentu kita itu mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan baru kita menuju ke tujuan kita apa ini kunjungan akan dilaksanakannya kegiatan bla 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 dengan tema ini kami panitia pelaksana kaum muda maksud adanya insyaallah dilaksanakan kemudian terus sampai bawah. Nah, untuk itu kita panitia memohon untuk dapat menggunakan aula tempat kelas untuk kegiatan. Kalau demikian ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang paling penting nih dalam surat menyurat, yang paling penting dalam surat menyurat itu ditanda tangan dan bentuk legalitas surat. Nah, kemudian titik mangsa, tahu udah titik mangsa tuh tanggal berapa? Nah, titik mangsa itu dilakukan ditahan di tanggal dibuatnya surat. Contoh, kita mau membuat surat itu di tanggal berapa sekarang tuh? 25. Berarti di sini itu tanggalnya 25 Februari 2025. Jadi kita udah jadi nih.
di sini itu siapa aja sih yang berhak menaruh tanda tangan tuh kalau misalkan kegiatan berarti tanda tangannya 3. Kalau misalkan dikeluarkan dari sekolah itu cukup 1 tanda tangannya, berarti kepala sekolah saja karena ini bentuknya kegiatan berarti 3. Ada sekretaris pelaksana, pelaksana, dan yang paling bawah itu ketua umumnya. Nah, gitu. Kemudian bentuk legalitas surat itu yang paling penting itu tanda tangan dan capnya. Kalau misalkan ada capnya aja tetapi tidak ada tanda tangannya itu tidak boleh, tidak sah untuk mendapatkan surat tersebut, meresmikan surat tersebut, ataupun kebalikannya tidak boleh. Jadi gimana yang pasnya itu ada tanda tangan dan ada capnya, itu bentuk legalitas sebuah surat. Nah, surat juga itu terbagi menjadi banyak ya. Ada surat undangan, ada surat perizinan, ada surat permohonan, ada surat banyak surat. Nah, ini kan udah nih kita jelasin nih. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan dari kalian? Ada nggak? Nah, nanti kakak ingin, ini kan ada 28 nih. Kakak ingin bagi per kelompok. 1, 2, 3, 4 ya. Nanti tugas kalian itu membuat surat kayak gini. Ya. Membuat surat kayak gini, oke? Nanti nih, kita jelasin lagi. Nanti kalian nulisnya itu yang pertama, koknya itu membuat. Ada punya nggak logo sekolah ini? Logo. Tuh, nurun aja. Oke, di sini ya. Logonya itu di paling sini apa? Kanan ya. Nah, terus yang paling atas kalian tulis nama MI-nya. Gitu, satu aja. MI Bukit Pengajar itu. Kemudian di bawahnya itu alamatnya blok aja. Blok aja Kidul RT berapa di sini. Kemudian desa apa, kecamatan apa, kemudian dikasih garis begini. Oke, garis. Nanti kemudian kalian tulis seperti ini. Nah, tujuannya itu yang diubah cuma ini aja nih. Kepala sekolah, 2 kepala sekolah. Kemudian perihalnya itu perizinan tempat buat kegiatan. Nah, di sini kan perihalnya. Nah, kemudian lampiran di aja. Kemudian kalian isi isinya. Nah, tanda tangannya satu aja ya, kepala sekolah di sini paling kiri ya. Oke, nah, oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Siap, Pak. Nah, sekarang kalian kerjakan. Satu kelompok, satu kelompok, buatnya satu. Kalian diskusi. Nanti untuk narasi itu penjelasannya ya. Oke. Jadi satu kelompok itu satu aja ya. Nah, buatnya satu. Kalian berdiskusi. Iya, satu baris itu satu aja buatnya. Nah, nanti di sini kan nah, kata-katanya nih masih dari kakak nih. Kalian rubah, bisa nggak? Rubah kata-katanya? Bisa dirubah ya? Dirubah. Tanda tangannya ingat ya, tanda tangannya cuma satu. Satu aja tanda tangannya. Sebelah kiri. Nah, iya betul. Satu aja kepala sekolah. Tulisnya di buku aja. Ini kan buku kelompok aja yang buat. Tapi kalian harus mikir semua nih. Kamu nih, bagian ini. 4, 1, 2, 3, 4. Satu baris. Ayo, orang mikir. So, kalian buat ini. Siapa yang tulis?
Nah, jadi formatnya sama seperti ini. Yang dirubah itu ini dirubah jadi ini sama aja. Kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan ya, jangan diem aja. Nanti tersesat di jalan. Aja di bagian sini ya, bagian sini. Alamat di sini ya. Jadi dari mau ditanyakan enggak? Nah nanti di titik angka nih. Nah ini kan 15 Januari, kemudian dirubah 15 Januari, yaitu tanggal berapa sekarang dong? 25 Februari ya. Nah gantinya ini 25 Februari 2025. Lagi diem. Kira apa pun deh? Ngajar. Ngajar. Ayo video. 20 menit.
Negaranya siapa lu? Negaranya siapa? Apa nih siapa? Sekarang kalian tulis. Tulisnya apa ya ini? Dia. Oh iya. Dia. Bentar ya. Apa yang menjadi aja? Nama Egi. Terus alamat aja enggak? Nama Egi di sini. Kemudian alamat. Kemana? Udah. Jangan banyak yang keluar. Hanya Adam di video. Belum. Apa ada buah? Buah. Kabut ya. Ini Mas, ini. Kawan.
Diskusi lagi sama teman-temannya. Nah, dengerin ya. Ingat nomor. Tulis nomor. Tulis nomor. Nomor. Nah, ini kan kalian baru buat ya. Baru buat pertama kali. Berarti tulis saja. Nomor 1. Nah, kemudian di sininya itu tulis saja MI Gopi. Agak screennya nggak? Sekarang bulan apa? Bulannya itu Romawi ya, gini. Kerjai. Kalau udah alurnya ya. Kemudian ini kan udah asal jangan sama ya, santai narasinya. Ini kan perizinan tempat. Berarti dalam isi suratnya juga perizinan tempat. Sini,
Alamat dan jalan Haji Salim. RT berapa? Aku pegang. RT berapa? RT 9. Ayo deh. Nih. Di paus 35. Di paus Iya, itu doang. 35. Gondes rambutnya. Pondok. Raja apa? Desa ya? Aduh, iya bisa. Udah selesai belum nulisnya? Ya, nanti nutupnya 2 dengan logo. Biar cepat selesai. Dulu kena. Dan madam sama pendam. Foto. Sama pendam. Wah, gambarnya rangka nih. Dilarang mau kaki.
kemudian alamat itu harus di bawahnya logo. Nah, di sini kalau bisa garis yang kecil ya nggak apa-apa. Nah, nih cocok, nih cukup nih buat top surat. Nah, ini bagian nomor surat, tampilan dan perihal. Nah, kemudian ini yang harus kalian tiru nih. Ini udah benar nih untuk narasinya dalam isinya juga udah benar. Nah, saya baca tuh. Kemudian waktu dan tanggalnya dia bisa ngarang kata-katanya. Nah, beri aplaus dulu buat kelompok ini. Tangan. Kemudian kelompok ini lagi. Kelompok ini. Ini siapa ini? Kelompok ini. Oke, nah, koreksi dulu. Nah, ini gede banget ya. Kemudian alamat di bawah logo. Nah, kemudian nomor surat dan perihal supaya terhormat. Kemudian isinya karena ini fokusnya ke logo ya, nggak langsung ke isinya ya. Lamanya tulis logonya ya. Nah, karena isinya ini juga belum selesai. Nah, cuma setunggal. Nah, yang akhirnya kata-kata nggak ada. Oke, nggak apa-apa, beri aplaus buat kelompok ini. Ada lagi dari gede sama kelompok berapa ini Tom? Kelompok ini, oke. Nah, alamat itu boleh lebih kecil dari kata-kata yang isinya. Kalau bisa alamat itu harus satu baris, cukup satu baris saja, jangan kami paragraf. Nah, bagusnya itu satu baris. Nah, kemudian nomor sudah benar. Oke, benar ini juga. Beri aplaus dulu buat kelompok ini. Nah, yang terakhir mana ini tak? Kelompok cowok ya. Koreksi, benar enggak? Nah, ini tuh. Logonya itu harus di sini ya. Kemudian alamat itu harus di logo. Nah, ini salah. Nah, tapi nggak apa-apa buat bahan evaluasi kalian. Harusnya itu logo di sini nih. Logo di sini. Kemudian alamatnya itu di bawah logo. Nah, ada nama bubernya. Karena titik fokusnya itu di buber. Karena di sini tuh akan diadakannya apa di sini tuh. Nah, yang Makan gratis. mata yang ini saya akan panitia akan mengundang apa itu buat tamu pembelajaran. Makanya kalian harus lebih baik lagi daripada ini. Oke? Ini juga nggak ada salah menutupnya. Ini tanda tangannya. Oke, nggak apa-apa. Beri aplaus dulu buat kelompok terakhir. Jadi, kenapa sih kakak tuh buat kalian belajar silat menyurat? Karena pemahaman dari seseorang itu ketika guru cuma mengajarkan kalian itu cuma dapat 10%. Nah, 10% itu cuma dari kelas. Nanti kalau sudah pulang dari kelas kalian bakalan lupa lagi. Nah, yang kedua ada 30% pemahaman itu. Jadi dari 10% tambah 30% berapa? 40%. Nah, dari 30% tersebut itu kalian dengan cara menulis. Nah, kalian menulis itu kalian bisa mendapatkan pemahaman itu 30%. Nah, dan yang terakhir kalian itu mendapatkan 60%. 60
tambah 40 berapa? 100. 100. Nah, kalian bisa menguasai surat menyurat ini itu ketika kalian menyampaikan. Nah, ketika di sini, nah, itu kalian bisa menguasai ilmu ini. Nah, jadi kuncinya itu ketika kalian sudah belajar, kalian belajar menjelaskan nah, kemudian fungsi lain dari surat menyurat ini, nah itu sangat penting karena di dalam sekolah, di dalam perusahaan yang lain itu butuh yang namanya surat menyurat. Kalian mau ketika kalian lulus, kalian juga butuh yang namanya Soalnya makanan ada salah. seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ya, Kak. Bisa, oke. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kakak. Jadi kalian belajar lagi di rumahnya.